Baik, selamat sore Kakak Naomi. Selamat sore, Widya. Iya, apa kabar? Sehat, puji Tuhan. Oke, senang mendengarnya. Ya Kakak, mungkin bisa diceritakan apa itu PPMA, sejarahnya dan lain sebagainya. Baik, PPMA itu adalah sebuah organisasi masyarakat sipil juga ya, atau LSM. PPMA sudah berada sejak tahun 1989 ya. Ya, dia memang mengalami proses perubahan dari sisi bentuk juga nama, dari YKPHM dulunya, kemudian jadi LPPMA, kemudian terakhir 2001 itu menjadi perkumpulan terbatas untuk pengkajian pemberdayaan masyarakat adat. Tapi perubahan juga terakhir ini dengan perkumpulan untuk pengkajian dan pemberdayaan masyarakat adat, jadi tehnya hilang gitu, jadi PPMA Papua. PPMA Papua. Iya. Ya, lembaga ini sudah berada memang sejak tahun 1989 ya. Hingga hari ini kita bekerja pada isu masyarakat adat. Ya, kalau kita bicara masyarakat adat, maka kita bicara hubungannya dengan tanah, hutan, dan sumber daya alam. Tapi juga berkaitan dengan identitas, budaya, tradisi, norma, hukum adat. Nah, itu menjadi satu kesatuan yang melekat pada diri yang namanya masyarakat adat. Baik. Iya, jadi sekarang namanya PPMA, sudah tidak ada pakai T lagi. Baik Kakak, saya dengar PPMA juga ada kerja-kerja atau kegiatan program di MAPI. Ya. Yang kita tahu sebenarnya MAPI juga ada daerah gambutnya kan. Betul. Mungkin bisa diceritakan soal kegiatan-kegiatan tersebut atau pembelajarannya. Ya, khusus untuk kerja PPMA di MAPI itu kita sudah sejak tahun 2018 ya. Ada di sana ya, 2018 pertengahan gitu. Nah, memang kita memilih kenapa ada di MAPI. Nah, itu karena selama ini kan PPMA kita bekerja hampir di wilayah utara ya. Kemudian kita melihat selatan juga menjadi penting dan perlu juga diorganisir kelompok-kelompok masyarakat adatnya. Sejak tahun 2018 PPMA ada di sana. Kebetulan memang MAPI itu termasuk dalam satu wilayah yang memang memiliki bentangan alam itu daerah rawa, atau yang juga kita lihat itu banyak sekali daerah itu memang daerah gambut ya, sebaran gambut gitu. Nah, MAPI sendiri itu ya luas wilayahnya sekitar 28.500 18 kurang lebih ya per kilometer persegi ya, per jamnya. Jadi sehingga dengan luasan itu MAPI itu ya dari sisi wilayah geografisnya itu memang terdiri dari daerah kawasan hutan dan rawa, dan 70% itu luas wilayahnya itu adalah rawa. 70%. 70% luas wilayahnya adalah rawa. Nah, memang kalau kita melihat kondisi geografis di Kabupaten MAPI itu, khusus daerah-daerah perkampungan masyarakat itu ada di sebagian kecil daratan gitu. Nah, sementara daerah rawa itu memang itu membentangi 70% wilayah itu, yang menghubungkan antara satu kampung dengan kampung yang lain atau satu distrik dan distrik yang lain gitu ya. Nah, sehingga memang Kabupaten MAPI itu cukup unik. Sehingga disebut juga slogan untuk Kabupaten MAPI itu Kabupaten Sejuta Rawa. Sejuta Rawa, Kabupaten Sejuta Rawa ya. Kabupaten Sejuta Rawa. Dan itu menarik sebenarnya. Ya. Kemudian PPMA hadir di sana juga dengan proses bagaimana mengorganisir masyarakat adat. Secara khusus ya, masyarakat adat di Kabupaten MAPI itu ya terdiri dari kelompok suku-suku besar ya seperti suku Yakai, Awitaba, Uriakir, ada juga kabupaten lagi suku Korowai, Kombai, Asmat juga, itu ya suku-suku yang sebenarnya mereka dari sistem penguasaan wilayah itu ya sebenarnya lintas wilayah kabupaten sebenarnya.
Nah, jadi kalau kita bilang di Mapi sendiri ada suku Asmat begitu. Sementara juga ada wilayah Kabupaten Asmat. Kabupaten Asmat. Nah, suku Awuyu itu juga sebagian suku besarnya juga ada di wilayah Kabupaten Merauke begitu ya. Oke, ya. Sehingga memang unik sebenarnya daerah Mapi itu sendiri. Oleh sebab itu kemudian BPMA sendiri coba melakukan pendekatan berbasis wilayah adat juga. Suku, jadi kita memulai dulu dengan satu suku besar di Kabupaten Mapi namanya suku Yakai. Suku Yakai ya, suku Yakai. Dan memang di suku Yakai itu terdiri dari beberapa kampung yang memang cukup banyak ya kampung-kampung di suku itu. Sehingga kita mungkin tidak bisa menjangkau semua. Kita coba memulai dulu dengan 6 kampung di distrik Obah, dan itu masuk dalam satu suku besar yang namanya suku Yakai. Nah, jadi kegiatan yang sudah dilakukan oleh BPMA sejak 2018 kita mulai dulu dengan proses mengorganisir masyarakat dengan pendekatan wilayahnya, mulai dengan pemetaan terhadap kepemilikan hak dari kampung-kampung yang ada di dalam wilayah suku Yakai. Ya, kampung yang sudah coba kita selesaikan itu seperti Kampung Enem, terus Kampung Wanggate, ada Rep, Kogo, dan Kadam Oyin. Nah, ini kita kemudian baru sedang lanjut lagi di beberapa kampung lagi yang lain, tambahan ada sekitar dari 5 kampung. Sekarang di tahun 2023 ini kita coba mendampingi ada sekitar 8 kampung lagi, tambahan 3 kampung atau 5 kampung lagi gitu. Nah, jadi kita dari proses pemetaan yang sudah kita lakukan itu sebagai modalitas. Kemudian kita dorong untuk proses bagaimana memperkuat memperkuat ekonomi masyarakatnya, karena tradisi pemanfaatan lahan masyarakat di sana memang mereka benar-benar hidup dari alam begitu ya. Hidup dari alam, memang tradisi hidup meramu, ambil hasil hutan. Itu hutan dan rawa itu sesuatu yang memang sudah menjadi tradisi. Jadi pada musim tertentu itu masyarakat juga akan pergi tinggal di hutan. Gitu. Mereka bisa pergi tinggal di hutan, bikin rumah-rumah atau kayak befak begitu ya. Mereka sebut itu di pinggiran kali. Mereka kan tinggal berhari-hari dan berminggu-minggu di situ. Nah, jadi mereka di situ mereka akan berburu. Kemudian juga selain berburu, mereka juga akan pergi untuk mengambil sagu di dusun. Kemudian ya mengambil ikan di rawa. Nah, itu tradisi, kebiasaan. Kalau mama-mama tuh kita lihat cenderung mereka tuh ada di pinggiran rawa untuk menangkap ikan-ikan gitu ya. Menangkap ikan, menjaring ikan untuk kebutuhan sehari-hari bagi keluarga. Tapi juga sebagian mereka menjual di pasar, termasuk juga mangkuk sagu. Itu kalau di Mapi itu satu ruang hidup atau ruang kelola yang lebih banyak dikelola oleh perempuan. Gitu. Perempuan punya peranan besar sebenarnya. Perempuan punya peran besar dalam mempertahankan ruang hidup dan menjaga keberlanjutan kehidupan daripada masyarakat adat khusus Yakai. Ya. Kalau laki-lakinya cenderung berburu, pergi juga mungkin mencari gaharu, dan bisa pergi berminggu-minggu baru kembali ke keluarga. Baik, kalau misalnya program sana kan ada juga misalnya di daerah gambut. Ya. Seperti apa sebenarnya kalau di daerah gambut masyarakat memandang lahan gambutnya? Apakah kemudian mereka anggap lahan gambut itu tidak produktif? Ataukah tadi misalnya juga ada telaga-telaga yang bisa menghasilkan ikan, atau tempat berburu dan lain sebagainya? Ya, sebenarnya kalau mereka memandang rawa itu ya, tempat itu kan sebenarnya ini akses transportasi ya. Iya. Jadi yang menghubungkan mereka ke perkampungan tapi juga ke dusun-dusun sagu. Nah, kemudian juga mereka menyebut rawa itu adalah rumah ikan. Nah, rumah ikan. Jadi pada musim tertentu memang dulu itu mereka punya tradisi bagaimana membakar pada musim kemarau mereka akan membakar rawa itu, membakar rumput-rumput itu, gambut itu. Tujuannya adalah untuk membuat untuk pemulihan sebenarnya. Mereka bilang itu untuk pemulihan supaya rumput-rumput itu kembali subur dan mereka bisa mendapat tangkapan ikan lebih banyak lagi. Itu di waktu lalu.
Itu kemudian kita pernah dengar tahun berapa itu yang ada peristiwa pas musim kemarau panjang, itu sempat ada titik-titik api termasuk juga di Epi, ya. Hotspot itu. Ya, betul. Yap. Nah, tapi dengan beberapa pendekatan coba kita lakukan, terus melihat kondisi lingkungan masyarakat, kita melihat ini cukup ancamannya sangat besar karena ketika kalau api itu terbakar, mereka itu bisa dikelilingi oleh api. Karena ya itu daerah-daerah yang cukup rawan sebenarnya, rawan kebakaran gitu. Sehingga salah satunya ya dengan coba bicara tentang bagaimana mengelola lahan-lahan itu tanpa melakukan aktivitas pembakaran. Kalaupun mau dibakar, mungkin harus melihat musim gitu, tidak pada musim angin, musim kemarau panjang gitu. Tapi itu harus diatur siklusnya dengan baik gitu. Karena kalau tidak itu juga akan kemudian menjadi ancaman atau bencana juga buat masyarakat gitu. Nah, sehingga pola pemanfaatan di daerah gambut itu salah satu proses yang coba kita lakukan adalah dengan memanfaatkan lahan terlantar itu dengan coba digarap gitu untuk menanam alternatif pangan untuk mereka. Nah, kalau dulu misalnya saya pernah dengar apakah yang kaitan dengan Desa Peduli Gambut. Nah, itu mungkin seperti apa? Apakah kemudian program yang sekarang dilakukan lanjutan yang dari dulu atau hal yang berbeda di kampung yang berbeda? Oke. Ya, itu masih terkait karena kita bicara kampung-kampung yang ada di kawasan gambut ya. Jadi tetap pendekatannya pendekatan berbasis itu ya, Desa Peduli Gambut itu ya. Karena kita bicara soal bagaimana selain kita bicara soal ketahanan pangan masyarakat, tapi juga kita bicara soal bagaimana ekstensi terhadap lahan-lahan itu sendiri yang memang juga tetap jaga kelestariannya ya. Itu dalam perencanaan kampung itu kita integrasikan soal program-program Desa Peduli Gambut itu juga di dalam perencanaan kampung yang kemudian itu diusulkan juga ke PNPK dan itu diputuskan dalam Musrembang Kampung dan kemudian juga diusulkan ke dinas. Ini memang menarik ya kalau kemudian sudah diusulkan dalam bentuk regulasi kan. Ya. Kebijakan kampungnya itu kemudian juga ada partisipasi masyarakat, jadi semua dong tahu bahwa itu program ini sebenarnya gitu kan, program prioritas yang mana gitu. Ya itu menarik sebenarnya. Jadi masyarakat tuh kita lihat mereka cukup cerdas sebenarnya, cerdas sekali karena mereka tahu program-program direncanakan dan diputuskan di kampung itu. Cuma kadang-kadang itu kan juga menjadi hambatan ketika program yang diusulkan dari kampung itu kemudian feedbacknya tidak sesuai. Tidak sesuai dan itu kadang-kadang kayak tahun 2020 lalu ya, kita usulkan tapi tiba-tiba karena corona jadi ada banyak perubahan yang dilakukan dan sesuai terhadap program. Di tahun 2021 kita coba melakukan proses review terhadap programnya yang masih relevan itu tetap diusulkan, dilanjutkan lagi dalam perencanaan kampung. Nah, jadi semua program berbasis terhadap Desa Peduli Gambut, tentang bagaimana perlindungan terhadap kawasan gambut. Nah, termasuk juga kita dorong melalui peraturan kampung. Untuk ditetapkan regulasinya. Regulasinya. Cuma beberapa harusnya kan tahun 2022 kemarin kan sudah harus ditetapkan. Nah, tapi ini kan ada proses pergantian di tingkat SKPD juga. Sehingga proses review dari dinas dari badan hukum dari kabak hukumnya bagian hukumnya itu kan belum keluar dari kampung itu kan sudah mengusulkan dulu ke ke DPPK tapi juga kepada bagian hukum di kabupaten untuk kemudian melihat perkam itu sendiri dari sisi aspek hukumnya ya, untuk kemudian kalau memang ada input itu kan kemudian bisa dikembalikan untuk ditetapkan. Benar. Kampung seperti itu, termasuk perlindungan terhadap kawasan hutan sagunya, dusun sagu, kawasan hutan dan tempat-tempat penting, termasuk juga tempat-tempat yang dalam pemetaan kita itu juga sudah teridentifikasi tingkat kerawanan kebakaran ya, itu masuk dalam kawasan yang coba ditetapkan oleh peraturan kampung juga untuk tidak boleh ada aktivitas situ atau bentuk-bentuk aktivitas yang lain yang bisa dikembangkan di bagian itu. Sampai mengatur soal itu ya, sampai kaitan dengan mengantisipasi kebakaran lahan itu ya. Iya, betul. Oke. Menarik itu perkamnya. Cuma sekarang masih proses review.
Masih bagian proses hukum. review gitu. Karena ada pergantian akhirnya sedikit tertunda-tunda. Iya, betul. Iya, semoga sebenarnya cepat selesai lah itu, kemudian Iya. Kita berharap bisa dapat gitu. penomoran kan, reviewnya tuntas terus penomoran tuh. Iya. Baik, kakak ini yang selanjutnya misalnya gini, karena kakak juga sering ke MAPI, nah masyarakat adat tuh paham tidak kalau mereka misalnya, terutama dari daerah intervensi yang peduli gambut ya, desa peduli gambut itu, Ya. dong itu paham tidak kalau dong tinggal di atas lahan gambut, yang kemudian lahan gambut itu sangat berkontribusi misalnya dengan pemanasan global, perubahan iklim, krisis iklim dan selanjutnya itu. Sebenarnya masyarakat tahu itu karena mereka juga di sana kan mengenal ada musim ya ada musim apa itu hujan, tapi juga ada musim kemarau yang memang ketika kemarau panjang kayak sekarang ini kan MAPI ini kan lagi musim kemarau. Oh, di Lagi selatan kemarau ya? kemarin bulan Juli ini Iya. habis ada ya kegiatan di sana tuh. Itu lagi musim kemarau, jadi apa namanya? Debit air itu kan turun semua itu, dan akhirnya kan perahu-perahu itu kan sudah tidak bisa sampai ke katakan di tempat tambatan perahu, pelabuhan-pelabuhan kayu yang biasanya itu kan mereka parkir perahu di situ terus tinggal langsung. Nah sekarang kan harus taruh jauh dan itu berpengaruh karena pada musim kemarau tuh itu aksesibilitas ke kampung itu sarana transportasi akan susah. Gitu karena kering, jadi sudah tidak bisa itu perahu-perahu bisa jalan gitu, dan itu akan susah untuk orang sampai ke kampung-kampung. Benar. Gitu. Karena air surut kan. Air surut, jadi memang mereka mengenal musim itu, musim atau cuman memang pada situasi begitu bagaimana beradaptasinya itu yang Benar. memang butuh upaya-upaya seperti apa begitu, dan itu yang mungkin perlu dipikirkan gitu solusinya. Gitu. Baik, terima kasih kakak. Nah, teman-teman, jadi kalau di MAPI itu ada musim kemarau, itu menjadi paling tadi baru saja hujan misalnya, atau kemarin beberapa hari hujan. Jadi memang ada situasi iklim yang tidak sama semua tempat, tapi ada juga perubahan yang cukup signifikan. Nah, baik kakak. Ini yang terakhir mungkin kaitan dengan diskusi kita tadi udah panjang lebar soal pengalaman di MAPI. Mungkin ada closing statement. Ini kan gambut di Papua ini sebenarnya juga menjadi penting, sebuah ekosistem yang penting. Kalau di beberapa teman-teman mengatakan ekosistem esensial. Dia memang unik tapi juga punya ekosistem tersendiri gitu. Nah, kaitan dengan gambut juga di Papua itu kalau menurut informasi kerusakannya 81 hektar tidak salah. Dari total 2.600.000 hektar di Papua, sekitar 2 juta, terus 1,6 di Papua Barat. Pokoknya totalnya sekitar 3,6 juta hektar. Nah, dengan kerusakan yang masih kecil dan juga dia menjadi ekosistem yang esensial, mungkin dalam sesi terakhir closing statement-nya tentang gambut dan masyarakat adat, silakan Kak. Ya, saya pikir untuk sudah dengan kondisi tingkat kerawanan dan apalagi kita bicara dalam fase di mana ini kan terjadi perubahan iklim yang cukup signifikan ya. Benar. Dan itu menjadi penting sebenarnya berbagai upaya harus dilakukan dalam rangka tadi menekan laju daripada kerusakan ekosistem gambut itu sendiri gitu. Nah, saya pikir memang tantangan untuk wilayah selatan karena sekarang kan sudah jadi provinsi sendiri ya. Oh iya, benar. Provinsi sendiri gitu. Jadi Provinsi Papua Selatan ini saya pikir apalagi MAPI itu masuk dalam rencana RPJMD-nya itu kan termasuk bagian dari pengembangan food estate sebenarnya. Nah, saya tidak tahu bagaimana ceritanya nasib daripada Kabupaten MAPI ini sendiri karena itu kan terkait dengan penggunaan lahan itu kan cukup luas, dan sementara kita tahu bahwa ini kan ekosistem dari sisi geografisnya ini kan daerah yang tadi saya bilang 70% kan rawa. Benar. Ini kalau kita melakukan proses melakukan peralihan fungsi lahannya ini. Nah, ini kan akan menciptakan kondisi yang rawan sebenarnya terhadap lingkungannya, tapi juga terhadap keberlanjutan masyarakat adat. Karena tadi daerah yang daratannya itu kan terbatas. Benar.
Nah itu untuk kelanjutan bagaimana perkembangan berkaitan dengan hunian-hunian masyarakat itu seperti apa ke depan, karena perkembangan masyarakat ini populasinya kan meningkat terus nih. Benar. Nah itu benar-benar harus diperhitungkan secara matang oleh pemerintah dalam konteks ya mungkin rencana tata ruangnya itu benar-benar harus memperhitungkan perubahan-perubahan yang akan terjadi baik dari sosial, budaya, ekonomi, lingkungan dan lain-lain. Nah oleh sebab itu ya saya pikir ya pemerintah baik pusat juga terlalu memaksakan perubahan. Pertanyaan kan kalau kita melakukan ke situ itu untuk siapa gitu kan? Benar. Untuk siapa begitu? Nah, jadi ya harus memperhitungkan daya dukung lingkungan, tapi juga daya dukung masyarakat, kesiapan masyarakat secara sosial, ekonomi, budaya juga itu harus diperhitungkan. Karena kalau tidak memperhitungkan itu, ya kebijakan-kebijakan itu bisa menggeser masyarakat dari habitatnya gitu ya, dari ekosistemnya ya, bagian dari kesatuan itu. Iya. Dan itu akan berubah semua, tapi juga akan mempengaruhi keberlanjutan kehidupan daripada masyarakat adat, tapi juga dengan lingkungan, termasuk gambut, kawasan ekosistem gambutnya itu sendiri. Nah jadi memang bukan tidak boleh ya, tapi memang harus memperhitungkan itu semua dengan baik gitu. Mungkin fase sekarang itu menurut saya itu mempersiapkan masyarakatnya dulu, merencanakan merencanakan perencanaan terhadap pengembangannya itu harus ada fase, harus ada tahapan, ada fase. Yang pertama itu sebenarnya kita lihat itu adalah masyarakatnya yang harus dipersiapkan. Masyarakatnya dipersiapkan terus. Tapi juga ya kita tidak boleh mengeksploitasi alam begitu. Tidak boleh mengeksploitasi alam dan sumber daya alam itu, karena kalau kita merubah ekosistemnya itu juga akan berpengaruh. Baik tadi ya banjir, karena itu daerah rendah, dataran rendah itu. Kalau rubah semua itu, ini kali-kali besar ini lah. Itu kalau sampai dirubah tuh itu bisa-bisa, ini kan daerah rawa, ini bisa-bisa terjadi genangan di mana-mana, bahkan KP itu bisa bermasalah. Apalagi di daerah Sungai Digu lagi. Iya, tiba-tiba itu kita buka akses itu air bisa masuk kembali itu bisa tenggelam karena tidak ada gunung. Orang mau lari kemana gitu. Nah itu artinya pengembangan itu bisa dilakukan tapi sesuaikan dengan konteks daya dukung lingkungannya gitu, dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Itu menurut saya itu yang harus dipikirkan. Dan ya saya pikir pesan terakhirnya adalah kalau kita jaga alam itu alam pasti jaga kita. Alam itu kita mama toh, tidak mungkin lah. Jadi ini yang bagaimana kita membangun chemistry hubungan kita dengan alam itu penting sekali. Sehingga kita bisa memahami kesiapan alam atau kondisi alam seperti kita memahami kondisi kita gitu. Di mana tingkat kerusakan, di mana kita mengalami degradasi, dehidrasi. Nah, itu kita harus paham dari konteks itu alam, baru kita bisa memperlakukan alam seperti kondisi kita gitu. Itu penting sekali. Siap. Baik Kakak, mungkin itu saya dulu kita diskusinya. Terima kasih kehadirannya diskusi sore ini. Sahabat alam, kita sudah diskusi dan berbincang-bincang dengan Kakak Naomi Marasian, Direktur PPMA. Bagaimana tadi menjelaskan soal program yang ada di MAPI dan pengalaman, pembelajaran dan juga hal-hal unik gitu. Dan kaitan juga perlindungan gambut. Kita akan berjumpa lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih Kakak. Terima kasih. Ya.